Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar yang digunakan dalam Node.js. Jadi dalam Node.js itu terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface atau Pustaka Standar Library. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang penting yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam video kali ini juga saya akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas kilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event driven. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driven. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada di dalam keadaan diam atau idle. Nah, sambil mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi http.createServer. Nah, objek tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mendengarkan permintaan yang akan dikirimkan melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kelas event emitter. Node.js sendiri sudah memfasilitasi mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Nah, sebagian besar kelas di dalam modul Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya suatu event tertentu. Sebagai contoh, fsReadStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh kode program berikut. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on.
metode on ini. Metode on merupakan metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi add-listener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut. Di sini kita sudah mengganti on dengan add-listener yang ini. Kemudian kita simpan, lalu kita jalankan. Maka akan muncul seperti ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event, kita mulai untuk menulis kode berikut ini. obj titik emit kurung buka tanda petik mulai tanda petik tutup kurung tutup. Jika kamu lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Berikutnya kita akan mengenal tentang blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input dan output di dalam Node.js, yaitu blocking input, output, dan non-blocking input, output. Dalam metode blocking input output, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan dalam metode non-blocking input output, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan blocking I/O berikut ini. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi terlebih dahulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn, yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs_read_file_syn. Perhatikan contoh berikut.
Maka tampilannya akan seperti ini. Persiapan membaca file, lalu isi filenya. Di sini menggunakan data yang berada di file data.txt. Lalu kita akhiri dengan file selesai dibaca. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fsReadFile. Perhatikan contoh berikut. Seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak mengimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar. Pada kode di layar, fungsi onRequest yang ini dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut.